Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriza. Saya dari jurusan Geografi dan saya dari Abdiyah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehadiratnya kita diberi kesempatan dan umur panjang sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran daring dan mengikuti pembelajaran mata kuliah wajib umum, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan tentang materi saya, tentang makalah yang kami susun dan kami angkat judulnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Materi saya itu tentang latar belakang bahasa Indonesia. Kalian pasti penasaran, sejak kapan sih bahasa Indonesia itu ada dan apa saja latar belakangnya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya yang juga berpartisipasi dalam membuat makalah ini. Yang pertama ada Bagus Pribadi Kurniawan sebagai pembaca kedua, ada Indria Gunawan sebagai pembaca ketiga, dan ada Nadila Gebrina Mulia sebagai pembaca keempat, dan yang terakhir itu ada Kaulan Hujana sebagai pembaca kelima. Jadi saya akan langsung masuk pada materi saya. Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada tanggal itu, semua penduduk dan semua pemuda dari pelosok Nusantara melakukan rapat. Rapat itu disebut juga dengan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda. Kalian pasti tahu apa itu Sumpah Pemuda. Oke, topik kita yaitu bahasa Indonesia. Pada saat melakukan rapat itu menghasilkan tiga hasilnya. Hasil yang pertama atau ikrar yang pertama adalah bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Itu maksudnya adalah kita bersama-sama melawan penjajahan Belanda pada masa mereka menjajah negara kita. Kita sama-sama melawan orang lain yang ingin menghancurkan negara kita. Kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh takut akan pertumpahan darah. Kita harus bersatu, seperti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita tidak boleh takut apalagi terpecah belah. Nah, pada ikrar yang kedua itu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Itu maksudnya adalah kita tidak boleh berpecah belah. Kita tidak boleh terpecah apalagi hanya karena satu kesalahpahaman. Jika ada satu kesalahpahaman, kita harus menyelesaikannya dengan secara dingin, dengan kepala dingin. Kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Maksud dari berbangsa yang satu, bangsa Indonesia itu adalah kita itu banyak ragam sukunya. Kita tidak akan terpecah hanya karena suku kita berbeda. Kita itu satu bangsa, satu nusa dan juga satu bahasa. Jadi kita harus bangga dan kita harus bisa menghargai suku orang lain. Karena kita ini adalah satu bangsa negara Indonesia. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah menjunjung bahasa Indonesia. Di sini kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bisa menghargai dan senang bisa memiliki bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa kebanggaan bagi negara Republik Indonesia. Kita itu banyak ragam bahasa seperti bahasa Aceh, bahasa Ambon, dan lain semacamnya. Jadi, jadikan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sempurna. Dan kita harus menggunakannya dengan sangat baik dan juga berhati-hati. Dari ketiga ikrar inilah disebut latar belakang dari bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1928, bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi yang digunakan oleh bangsa Indonesia oleh pemerintah. Nah, apa sih yang membuat kita harus bangga kepada bahasa Indonesia? Kita harus bangga karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara Republik Indonesia, bahasa persatuan negara kita.
Dan bahasa ini adalah bahasan terpenting bagi kita dari kehidupan kita. Kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengekspresikan sesuatu. Kita bisa memberikan ide, memberi pesan, bahkan bisa memberikan gagasan atau pendapat kita pada seseorang. Dengan bahasa Indonesia, kita pun juga bisa terhubung dengan negara asing. Seperti misalkan kita pergi ke Inggris, kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Terkadang banyak warga asing yang juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Masa kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa menggunakannya? Malu kan? Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menghargai bahasa kita, dan kita juga harus bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan fasih dan baik. Bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik dan bagaimana kita terbiasa akan bahasa Indonesia. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan fasih itu kita mulai dari kita kecil. Kita biasakan dalam berbahasa Indonesia. Karena kita banyak sekali mendapatkan keluhan kepada siswa menggunakan saat bertanya kepada guru itu kadang-kadang menggunakan bahasa daerah mereka seperti bahasa Aceh. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harus kita junjung tinggi dan juga kita hargai. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Jadi ingat, bahasa Indonesia itu harus kita banggakan dan kita sanjungkan. Tidak boleh kita kotori dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Banyak sekali pada remaja sekarang bahasa Indonesia itu dicampuri dengan bahasa-bahasa kasar. Itu kan sama saja dengan menyepelekan bahasa Indonesia. Jadi itu tidak baik. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa membuat bahasa Indonesia itu tinggi. Kita harus bisa membuat bahasa Indonesia itu resmi digunakan dan kita tidak menghancurkan keresmian bahasa tersebut. Jadi saya sebagai pembicara pertama menyarankan kepada kawan-kawan untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik, fasih dan juga sopan. Jika ada yang tidak terbiasa pun harus kita biasakan, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita sendiri, bukan bahasa orang lain. Sekian dari saya, akan saya lanjutkan kepada pembicara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pribadi Kurniawan, jurusan Pendidikan Sejarah, alamat Aceh Tengah. Jadi saya di sini ingin menjelaskan pembahasan, yaitu poin pertama tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Indonesia ini sendiri yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Apa buktinya? Buktinya dapat kita dapati di Sumpah Pemuda, yaitu pasal ketiga, yang menyatakan bahwa putra-putri negara Indonesia bersumpah bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa atau bahasa negara di dalam bab khusus di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kedudukan bangsa Indonesia itu, kedudukan atau harga diri atau martabat bangsa Indonesia itu berada di paling atas negara Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi walaupun bahasa negara, tapi bahasa Indonesia itu kadang kita selaku warga negara Indonesia tidak mampu berbahasa Indonesia yang baku dan benar. Karena apa? Karena tidak dipelajari dengan baik menurut aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia tersebut. Kenapa demikian tidak dipelajari dengan baik dan benar? Karena semua warga Indonesia dari Aceh sampai Papua pasti semua bisa berbahasa Indonesia tanpa dipelajari, karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu, ya. Oleh sebab itu tidak jarang dan banyak sekali warga negara Indonesia tidak mampu berbicara bahasa Indonesia dengan baku dan benar. Oleh sebab itu pemerintah negara menetapkan pelajaran bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, baik dari SD, SMP, SMA, dan
kita sebagai mahasiswa. Jadi oleh sebab itu kita sebagai warga negara Indonesia, terutama pemuda-pemudi, muda-mudi, kita harus terus melestarikan bahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa Indonesia itu tidak hilang, atau agar semua warga negara Indonesia itu mampu berbicara bahasa yang baku dan benar menurut aturan di dalam bahasa Indonesia tersebut. Kenapa bahasa Indonesia itu wajib dipelajari atau wajib kita sebagai warga negara Indonesia, terutama pemuda-pemudi, muda-mudi, kita harus terus melestarikan bahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa Indonesia itu tidak hilang, atau agar semua warga negara Indonesia itu mampu berbicara bahasa yang baku dan benar menurut aturan di dalam bahasa Indonesia tersebut. Kenapa bahasa Indonesia itu wajib dipelajari atau wajib wajib dibicarakan dengan baku dan benar? Karena bahasa Indonesia itu sebagai sarana menetapkan jiwa patriotisme dan jiwa nasionalisme kita, khususnya selaku para pemuda-pemudi Indonesia. Kenapa khususnya kepada kita? Karena kita itu masih muda-mudi, masih umurnya itu masih sedang ya, masih darahnya itu masih bergairah gitu ya. Jadi selagi kita masih muda, pelajari agar kita mampu berbicara berbahasa Indonesia yang baku dan benar. Karena negara kita negara Indonesia, jadi sepatutnya kita juga berbicara dengan berbahasa Indonesia. Kemudian fungsi bahasa Indonesia itu ada beberapa hal. Yang pertama sebagai lambang kebangsaan. Kenapa disebut sebagai lambang kebangsaan? Karena sebagai bukti. Lambang itu bukti bangsa kita ini ada. Bukti bahwa bangsa kita itu memang berbangsa Indonesia. Selain lambang Indonesia itu adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai lambang negara bahasa Indonesia. Kemudian fungsi kedua bangsa Indonesia adalah lambang identitas nasional. Jadi kemanapun kita pergi, kalau kita bisa mampu berbahasa Indonesia, pastilah kita dikenal sebagai orang Indonesia. Itulah identitas nasional kita. Jadi kemanapun kita pergi, ke Malaysia kah, jadi orang Malaysia tahu kan yang mana bahasa Indonesia, yang mana bahasa mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, alat penghubung antar warga daerah dan negara. Jadi alat komunikasi baik di warga negara, daerah dan negara. Kemudian alat pemersatu suku budaya. Jadi memang berapa banyak pun suku di Indonesia itu, bahasa Indonesia lah pemersatunya. Jadi cukup sampai di sini. Kemudian pembahasan selanjutnya atau poin selanjutnya dijelaskan oleh Indria Gunawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Indria Gunawan, jurusan Prodi FK PAUD. Saya akan menjelaskan tentang poin nomor 2, sikap bahasa, yaitu sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Suatu sikap positif berbahasa yang tepat, berpegangan teguh untuk memelihara, menjaga, dan menggunakan bahasa secara baik dan benar, serta berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global dan mencegah pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Contoh, kita memasak menggunakan rice cooker. Sikap negatif dalam bahasa Indonesia akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka juga tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sikap negatif terhadap bahasa terbentuk apabila orang yang bersangkutan sudah mengetahui atau sudah diberitahu, tetapi orang tersebut enggan untuk memperbaiki dan bertanggung jawab. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Nadila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gabirna Mulia. Saya dari Prodi PG PAUD yang berasal dari Kota Banda Aceh.
saya akan mencoba menjelaskan sedikit di poin yang ketiga, yaitu pengertian dan pembagian bahasa. Nah, apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Ada beberapa segi dalam pengertian bahasa. 1. Bahasa adalah sistem. Bahasa itu tidak bebas tetapi terikat kepada kaidah-kaidah tertentu baik fonetik, fonemik, maupun gramatik. Yang kedua, sistem bahasa itu sukarela atau disebut dengan arbiteri. Sebagai contohnya, ada beberapa bahasa yang memiliki kalimat dengan kata benda, dan ada juga bahasa yang mengawali kalimat dengan kata kerja. Yang ketiga, bahasa itu pada dasarnya adalah bunyi. Keempat, bahasa itu sebagai simbol. Yang kelima, fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Topik selanjutnya yaitu pembagian dan ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, seperti hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ada 8 macam ragam bahasa Indonesia. Di antaranya, 1. Ragam lisan, yaitu bahasa yang dihasilkan alat ucap sebagai unsur dasar yang bersangkutan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Yang kedua, ragam tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Terbagi 2, yaitu ragam bahasa baku dan ragam bahasa yang tidak baku. Keempat, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Terbagi 4 bagian, yaitu ragam diedek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang kelima, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi atau topik pembicara. Terbagi 2, yaitu ragam politik dan ragam hukum. Selanjutnya ada yang keenam, ragam bahasa berdasarkan sosial dan fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai norma dan kaidah yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial. Sedangkan ragam fungsional merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, maupun lingkungan kerja. 7. Ragam jurnalistik. Ragam bahasa yang digunakan oleh dunia surat kabar atau media massa, termasuk radio, televisi, dan multimedia. Yang kedelapan, ragam sastra, yang menggunakan kata-kata atau ungkapan yang khususnya tidak pernah digunakan dalam bahasa umum. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kaulan Hujana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Hujana. Saya berasal dari Aceh Selatan dengan jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Syahkuala. Nah, baik, saya akan menyampaikan sebuah materi rangkuman dari teman-teman saya yang sudah mempresentasikan rangkuman materi yang dari materi kami. Dari yang pertama, bahasa itu adalah bahasa persatuan Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyampaikan, dalam berekspresi, dalam mengeluarkan ide-ide atau pendapat. Secara garis besar, ragam Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Jadi, di mana kedua ragam tersebut memiliki 2 perbedaan. Kalau ragam tulis itu tidak membutuhkan lawan bicara. Kalau lawan lisan membutuhkan lawan bicara. Yang ke poin ketiga, jadi sikap terhadap bahasa Indonesia itu adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa. Sikap dalam bahasa itu ada 2 macam. Jadi yang pertama itu ada sikap positif, yang kedua itu adalah sikap yang negatif.
Jadi, sikap yang positif itu penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasanya. Seseorang yang memiliki sikap bahasa yang positif cenderung akan menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya secara terbuka. Jadi, kalau kita berbicara terhadap lawan bicara kita harus memiliki sikap yang baik dan sopan santun. Jika kita memiliki sifat yang baik, maka orang akan menghargai kita dengan bahasa Indonesia yang baik. Jadi sikap yang kedua itu sikap yang negatif. Sifat yang negatif akan menyebabkan orang-orang di sekitar kita tidak akan peduli dengan kita terhadap usaha dan pelestarian bahasa kita. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan mereka malu memakai bahasa Indonesia. Nah, jika kita memiliki berbahasa dan bersikap bahasa yang negatif, maka orang-orang tidak akan suka dengan kita dan tidak akan menghargai pendapat apa yang kita bicarakan. Jadi kalau kita ingin bersikap berbahasa dengan baik, kita harus berbicara dengan sopan dan santun dan secara logis, dengan berkata yang sesuai dengan ejaan kalimat yang baik. Nah, dari rangkuman yang saya singkat tadi, kesimpulan yang saya singkat tadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Saya perwakilan dari teman-teman saya, mohon banyak maaf karena masih ada yang kurang, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.